Shalom. Oke, minggu lalu kita belajar bagaimana bahwa Tuhan itu mempunyai blueprint buat dalam hidup kita untuk pekerjaan kita. Jangankan itu hanya sekedar pengetahuan, tetapi biar itu menjadi sebuah hal yang harus kita cari tahu. Yang kita doakan, yang kita inginkan itu bisa terjadi atau kita tahu dan kita masuk di dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu luar biasa, tetapi memang sangat jarang sekali orang-orang atau manusia hidup di dalam rancangan Tuhan. Jadi usahakan, pelajarin lagi dan cari tahu dan berdoa untuk itu. Dan sekarang ini saya bicara masalah hikmat Salomo. Kalau kemarin di dalam aspek kehidupan, sekarang di dalam setiap pekerjaan. Oke, diawali begini. Amsal 8 ayat 22 sampai 24. Ini sesuatu yang luar biasa. Oke. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Siapakah ini? Sebelum permulaan pekerjaannya, sebelum zaman purbakala, sebelum bumi ada, Tuhan telah menciptakan aku. Di ayat 27 sampai 30-nya. Amsal 8. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas. Jadi aku di sana. Dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia meletakkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Oke, kita dalam terjemahan bahasa TSI ya. Teman Indonesia. Melalui akulah sang hikmat. Tuhan menciptakan langit, menegakkan cakrawala, menghiasi langit dengan awan gemawan, dan menyembur mata air, dan deras membentuk lautan luas. Oleh hikmatlah Tuhan menata dasar-dasar bumi dan mengatur batas-batas laut agar airnya tidak melampaui daratan. Melalui akulah Tuhan berkarya. Dia bersuka cita karena memiliki hikmat. Aku pun bergirang karena penciptaan semesta. Dan paling bergembira karena umat manusia ciptaannya. Ternyata sebelum bumi itu ada, malaikat atau hikmatnya Allah melalui malaikat itu sudah ada. Jadi sebelum zaman purbakala, sebelum bumi ada, Tuhan telah menciptakan aku, di ayat 21-nya, sebagai permulaan kerjaannya. Jadi
Tuhan ciptain malaikat atau hikmat ini sebelum permulaan pekerjaannya, sebelum yang namanya bumi dibentuk. Ini yang tidak pernah dipikirkan. Ternyata Allah itu menciptakan malaikat-malaikatnya terlebih dahulu sebelum membentuk bumi ini. Termasuk namanya malaikat hikmat, termasuk hikmat yang diciptakannya. Nah, buat apa? Jadi gini, ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi, Tuhan itu bekerja sama yang namanya malaikat Uril. Malaikat hikmat ini tujuannya ketika dia katakan gini, jadilah yang namanya terang. Jadi misalnya anggaplah si bumi dan bulan. Kita ambil yang simpel aja. Bumi dan bulan. Ketika Tuhan ciptai itu bumi dan bulan, twing gitu lah. Ada bumi bulan. Si Uril lah, si hikmat inilah ketika dia lihat Allah sudah ciptain, dia bikin aturan mainnya. Dia bikin yang namanya hikmatnya. Hikmat itu adalah sebuah aturan mengenai suatu hal tertentu atau pengetahuan akan hal tertentu. Di mana pengetahuan itu merupakan sebuah aturan main untuk hal itu bekerja dengan baik dan berhasil. Jadi hikmat itu adalah sebuah pedoman. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, si hikmat ini, yang firman katakan, aku diciptakan sebelum. Jadi Allah menciptakan hikmat berbentuk malaikat, namanya Uril. Ketika Tuhan menciptakan, si Uril lah yang maju, yang bikin aturan mainnya. Contohnya, yang simpel aja dah, masalah bulan, langit dan bulan, bumi dan bulan. Jadi bumi dan bulan itu, kenapa bulan itu mengitari bumi. Nah, kenapa itu dia nggak bertabrakan? Jadi bulan itu nggak nabrak ke bumi nggak nabrak ke bulan. Selalu posisinya begitu aja. Karena memang ketika diciptakan, si Uril membuat aturan yang namanya bumi ada gravitasi. Nah, gravitasi itu menarik, ya kan? Jadi ketika barang kita jatuh ke bawah, itu namanya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini pun menarik benda-benda yang ada. Nah, termasuk bulan. Nah, bulan itu sebetulnya ketarik sama bumi. Tapi bulan itu menolak tarikan itu. Jadi ada namanya daya tarik menarik, tapi ada yang namanya si bulan ini tidak mau. Tapi bulan ini dibutuhkan. Tujuannya apa? Itu yang mengatur musim. Ya, itu mengatur musim, mengatur waktu. Langit matahari itu kapan bersinar. Itu ada aturan mainnya. Jadi ketika si bulan mengitari bumi ini, itu selama saya baca di Google gitu ya. Itu selama 29,5 hari gitu, 29,5 itu mengitari bumi. Nah, itu sebuah aturan main. Maka terjadi pasang dan surut gitu. Bumi air itu bisa mengalami yang namanya kalau di laut gitu ya, terjadi namanya pasang, ada namanya surut. Karena itu saat itulah sedang di mana si bulan itu mendekati bumi. Nah, hal-hal seperti itu adalah aturan main yang dibuat sama si Uril ketika diciptakan. Semua apapun dalam dunia ini. Sampai sini ngerti? Jadi itu apa yang ada di bumi, apapun juga, itu ternyata ada sebuah pedoman. Makanya kenapa itu yang di alam semesta itu sebetulnya banyak meteor, itu sebetulnya banyak
banyak benda-benda langit itu kenapa nggak jatuh ke bumi gitu loh? Karena memang sudah diciptakan aturan mainnya. Kenapa itu matahari itu panas nggak bisa membunuh kita gitu? Itu dibikin namanya atmosfer. Jadi benar-benar itu ketika penciptaan itu, makanya firman katakan ketika selesai semuanya baik. Baik, dikatakan baik-baik. Kenapa? Aturan yang main yang dibuat itu membuat semua keadaan yang baik. Sampai sini ngerti? Jadi ternyata ini yang gak pernah kita pernah pikirkan, itu hikmat itu untuk apa? Buat apa sih hikmat gitu loh? Kita belajar hikmat itu untuk apa? Jadi hikmat itu sebuah pedoman. Jadi ketika semua yang di bumi ini diciptakan oleh Tuhan, termasuk pekerjaan, termasuk apapun, jodoh, semua segala sesuatu itu ada namanya sebuah aturan main hikmatnya. Jadi bukan berarti semua itu berjalan dengan serampangan terserah seperti apa, nggak ada aturan, nggak ada hukumnya gitu loh. Seolah-olah ya udah semuanya terserah gitu loh. Bukan begitu. Semua tuh ada aturan yang diciptakan atau yang dibuat. Dan itulah kita harus tahu yang namanya hikmatnya. Artinya harus tahu pedomannya. Cara kerjanya. Kenapa bumi dengan bulan itu bisa selama kita tinggal ini terjadi tabrakan? Karena Tuhan sudah bikin aturan main ya. Dan aturan main itu membuat kita aman. Seandainya itu lepas, ya, si bulannya ini nggak menolak gravitasi bumi, dia keikutan, ketarik, tabrakan udah kiamat. Bulan itu gede loh. Nah, jadi kalau kita punya tahu aturan mainnya, nggak ada masalah. Nah, nangkap ya? Jadi ketika saya merenungkan hal ini, kan bicara masalah pekerjaan. Hikmat itu adalah sebuah pedoman. Dan orang yang mendapatkan hikmat itu, pedoman itu, dan menjalankan sesuai dengan pedoman itu, maka orang itu akan pasti berhasil. Jadi setiap manusia sebetulnya membutuhkan hikmat di dalam pekerjaannya. Supaya pekerjaan itu bisa berhasil. Hikmat itu akan memberitahukan prinsip-prinsip utama yang harus dipunyai atau dilakukan untuk membuat pekerjaannya itu berhasil. Logikanya begini. Kalau orang melakukan sesuatu dengan benar, hasilnya benar, baik. Ya kan? Logika. Jika orang melakukan yang salah, maka hasil depan juga salah. Jadi itulah yang memang kita ini harus mempunyai hikmat di dalam setiap pekerjaan. Di dalam setiap pekerjaan itu selalu ada aturan main. Nggak kepikiran kan? Nanti saya akan jelasin. Mintalah hikmat dari semua aspek di dalam pekerjaan itu. Supaya setiap kegiatan dalam pekerjaan itu menjadi terarah dan berlangsung dengan baik. Untuk menunjang pekerjaan itu menjadi berhasil. Ketika semua sudah berjalan dengan baik,
dan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Ini lebih, maka mulai berpikir untuk mengupgrade atau ekspansi untuk pekerjaan itu menjadi lebih besar atau naik level. Ini beda lagi deh ya. Contohnya begini, kita harus mencari hikmat. Kenapa? Di dalam setiap pekerjaan untuk bisa berhasil, selalu harus ada hikmatnya. Contohnya begini, jika saya berkata sama teman begini, di dalam setiap orang yang dagang atau usaha, prinsip pertamanya adalah dia harus ngerti yang namanya money management. Trading, usaha, perdagangan, ya, itu harus ngerti yang namanya money management. Mengatur keuangan di dalam berdagang. Saya ingat mama saya ngomong begini. Karena dulu kan mama saya itu dagang sembako. Modal itu harus dibagi 3. Uang yang ada, dia bilang. Tidak boleh uang yang ada itu digabrukin semua ke barang dagangan. Sebab kalau sudah digabrukin semuanya, kalau kita butuh sesuatu, kalau kita mau beli barang, udah gak punya duitnya lagi. Kita buat hidup juga susah. Gabrukin semua, resikonya tinggi. Kenapa? Lah kalau ada apa-apa, barangnya ternyata gak laku, matilah duit di situ. Nah, dia ngomong begini, 1/3, dia bagi 3. 1/3 itu barang dagangan. 1/3 lagi adalah karena dia ngutangin orang. Jadi 1/3 lagi itu dihutangin orang. Nah, 1/3 lagi itu mesti ada duit cash. Jadi yang namanya money management untuk orang mau usaha, dia tidak boleh mengeluarkan duit. Wah, lagi barang murah, dia langsung beli aja. Belum tentu itu murah. Ternyata masih ada yang lebih murah lagi. Akhirnya kejeblok. Dia tidak punya modal lagi. Atau dia punya usaha, dia habisin semua di usahanya. Misalnya mau bikin restoran, dia punya 1 miliar, dihabisin 1 miliarnya. Pokoknya gua full untuk ini. Ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Bahwa yang namanya usaha itu butuh modal dulu. Bukan butuh modal, butuh waktu untuk berproses. Gak mungkin langsung dapat restoran yang ramai. Butuh beberapa bulan dulu. Ketika dia sudah buang semua buat pembangunan itu, bikin restoran yang segala macam, akhirnya apa? Gak punya modal buat dia hidupnya. Ya, terus ternyata dalam berjalannya waktu tidak sesuai dengan dia inginkan, tidak menghasilkan, bangkrutlah, habislah duitnya. Jadi prinsip money management harus dipunyai bagi mereka yang mau usaha, terlebih yang usaha dagang. Nah, itu salah satu prinsipnya. Hikmat yang harus kita punya di dalam kerjaan kita, usaha kita. Itu ada hikmatnya, ada prinsipnya. Bukan seenaknya udahlah kita ngalir aja. Nggak bisa. Seringkali ya gitu. Banyak ya kalau kita udahlah kita ngalir aja. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita nggak tahu, udah mau kita kepercayaan sama Tuhan. Kita ngalir aja. Itulah yang banyak orang tuh nggak mengerti. Itu salah. Kita harus tahu pekerjaan kita itu apa blueprintnya. Bukan seenaknya kita ngalir dapat kerjaan aja, udah kita kerja aja gitu loh. Enggak seperti itu gitu loh. Usaha-usaha aja gitu loh.
Enggak seperti itu. Itu kita harus minta sama Tuhan. Minta tuntunan sama Tuhan supaya Tuhan kasih saya hikmat, kasih saya pengertian. Saya serahkan hidup saya supaya saya bisa masuk tahu jalanmu. Supaya enggak stuck di sini doang gitu loh. Stuck aja gitu loh. Enggak gerak-gerak, enggak berhasil-berhasil, dia stuck aja gitu loh. Ya mau gak mau, itu ngalir aja. Enggak bisa. Kita harus bisa bertanya sama Tuhan, posisi saya yang benar tuh harusnya di mana? Mulailah memperkatakannya, mulailah meminta sama Tuhan. Yang kedua, setelah kita bekerja, setelah kita berusaha, ya udah kita kerja aja, kita usaha aja, tanpa mengetahui apa prinsipnya. Di dalam pekerjaan itu apa prinsip utamanya? Ini yang prinsip utamanya yang kita mana manajemen untuk orang usaha. Ada prinsip-prinsip lainnya. Nah, tapi yang nomor satunya adalah harus dia punya modal yang tidak boleh dihabiskan semuanya dengan satu barang dagang lah, nggak bisa. Makanya waktu itu saya ingat sekali ketika mama saya, jadi dia dapat. Kadang-kadang lagi dulu kan gula ya. Kadang tuh gula tuh mau naik. Nah ketika mau naik atau Indomie gitu ya, itu dikasih tahu. Nanti minggu depan harga naik ya. Kalau mau ambil duit, ambil apa? Beli sekarang dulu, beli barang dulu. Nah ketika mama saya dengar gitu, wah kesempatan. Kalau duit udah digabrukin semua, mau beli pakai apa? Makanya mama saya tuh simpan uang. Nah ketika ada begitu dia beli banyak. Dia beli banyak. Kenapa? Gula itu sifatnya selalu akan dibeli gitu loh. Dikasih berapa? 100 karung. Dia beli 100 karung. Dikasih 150. Gue beli 150. Semampunya dia lah. Gitu loh. Nah akhirnya dia beli. Nah, benar aja minggu depannya naik. Dia naik. Udah mama saya tinggal ngambil cuannya doang. Dapatlah duit. Gitu loh. Nah itulah namanya. Gini loh. Ini saya baru mengerti bahwa ternyata hikmat itu adalah sebuah pedoman, sebuah jalan, sebuah cara berpikir, sebuah prinsip yang harus dipunyai. Orang gak punya hikmat, hidupnya dagangnya, ya begitu aja gitu aja. Mau tahun, setahun, kayak 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya begitu aja, gak berubah. Karena gak punya hikmat. Ya udah ngalir aja lah, gue udah bersyukur, udah paling nggak gue dapat udah untung dikit, ya udah. Kalau merasa itu cukup seperti itu ya sok silakan. Tetapi sebetulnya ada yang lebih tinggi yang Tuhan ingin mau berikan. Tetapi itu kan tergantung masing-masing orang, kan punya kepuasannya, pengen cukup. Contoh ini di depan saya nih, udah saya pernah ngobrol sama dia. Dia pernah mau dikasih usaha, dikasih, lu ikut gue deh. Terus dia ngomongin, gue gak mau. Memang sih ini benar juga sih. Karena orang itu yang ngasih kerjaan itu termasuk ada usahanya yang gak bener lah gitu. Lumrah lah. dia nolak gitu. Nah dia pakai alasan begini. Kalau gue nih udah cukup lah. Gue dapat duitnya segini, bagi gue udah cukup. Gue gak mau lebih-lebih, gue gak mau inilah, gue gak perlu lah gitu loh. Jadi dia cuman hanya kayak menolaknya tuh menolak halus gitu loh. Jadi gue gak mau ada kerjaan itu, bagi gue sekarang gue udah cukup. Nah ya memang itu benar, kalau dia masuk cemplung ke usaha itu atau kerja sama dia, risikonya tinggi. bisa kenapa-napa lah sama polisi gitu loh. Nah akhirnya dia gak mau. Nah tapi yang saya katakan gini, dia mengatakan bagi gue udah cukup. Ya sudah, berarti ya memang saya ngeliat dia seperti itu terus juga gitu loh. Maksudnya ya
Gak ada pertumbuhan. Karena memang dia udah membatasi. Dia udah membatasi, gue cuma cukup, gue sekitar dapat gue misalnya 10 juta, udah gue tetap 10 juta. Nah Tuhan hargain. Jadi ya dapat duitnya 10 juta. Nah tapi kalau orang yang ingin bertumbuh, enggak. Karena gue tahu, gue butuh. Untuk masa tua gue harus punya uang segini supaya gue pensiun, gue tinggal nikmatin hidup. Jadi ada uang yang harus gue target gue segini. Nah untuk mencapai target ini gue mesti nambah lah. Nah Tuhan baru bisa bukain jalan. Tapi kalau orang sudah membatasi cukup. Gitu. Ngerti gak? Jadi manusialah yang membatasi Tuhan. Ya. Nah saya balik lagi nih. Apa dasar firman-Nya? Lukas 14. Dasar firman-Nya begini. Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Jadi saya bertanya, maksudnya nih apa sih prinsip-prinsipnya yang harus dipunyai gitu. Ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang akan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi semua tetap harus ada perhitungan ketika kita mulai usaha. Jadi money management itu penting bagi orang yang mau usaha atau dagang. Nah ini itu salah satunya. Nah contoh kedua gini, apa prinsip-prinsipnya? Jadi ada kita ini, jadi gini. Ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi, Dia ciptakan banyak hal tuh. Nah ketika Dia ciptakan banyak hal, itu semua hal itu termasuk kerjaan A, kerjaan B, kerjaan C, semuanya itu ada hikmatnya atau pedomannya, aturannya. Makanya saya judulinnya itu. Hikmat Salomo di dalam setiap pekerjaan. Di setiap pekerjaan. Yang kemarin itu aspek secara keseluruhan umum. Artinya apa? Mesti kita harus berada di dalam blueprintnya Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Nah ketika ada masuk di dalam blueprintnya Tuhan, kita harus punya prinsipnya. Usaha ini prinsipnya apa? Pekerjaan ini prinsipnya apa? Itu ada hikmatnya, ada pedomannya, ada namanya aturan main. Yang kedua, prinsip namanya kepercayaan. Nah ini kalau orang yang jual jasa, yang nomor satu harus ada namanya prinsip bisa dipercaya. Ketika orang misalnya jasa, misalnya anggap nih yang biro jasa. Oke, kalau mau kalau bikin yang namanya anggap nih sertifikat, mau bikin sertifikat itu selama 3 bulan. Jadi, nah ketika dia ngomong 3 bulan, bisa dipegangan omongannya. Nah ketika 3 bulan ternyata bisa jadi. Nah kita percayalah sama dia. Akhirnya kita ngomong ke orang lain, kalau ada yang bertanya, lu sama dia aja deh. Ini orang benar. Gua ngomong 3 bulan, dia ngomong 3 bulan, terjadi 3 bulan. Nah dulu saya pernah ngurusin tanah. Kasih orang, saya kasih dia. Lu kerjaannya berapa bulan? Aduh saya lupa, anggaplah 3 bulan. Ketika saya naik setelah itu, gak terjadi apa-apa. Gak dilakuin. Saya tanya, lu gimana kerjanya? Belum. Akhirnya belum, tarsok. Udah lagi nih dah, lu balikin duit gue dah. Dia sampai kerjaan cuman ngukur doang. Yaudah, kurangin sesuai dengan ukuran dengan biaya itu. Saya tuh gue ambil. Nah puji Tuhannya, dia ngasih saya uang, sisa uangnya. Udah saya ambil, akhirnya saya kerjain. Nah setelah itu, ya saya bisa ngomong, dia gak bisa
dipercaya. Jadi, prinsip kepercayaan itu di dalam pekerjaan tertentu, kalau kita pengen mau berhasil, berarti mulut kita atau kita bilang tanggal berapa bisa atau enggak, itu harus bisa dipegang. Nah, kalau enggak punya prinsip kepercayaan ini yang dilakuin, enggak bakal berhasil. Dia bilang, oke, nanti gue kasih misalnya tanggal inilah mobilnya bisa ada. Ternyata udah semangat 3 hari lagi mobilnya nanti ada. Nah, ketika 3 hari nggak ada. Besok aja deh, nanti nggak ada. Besok kan dia nggak ada juga. Padahal ini barang mesti dikirim. 5 hari kemudian nggak bisa juga. Sekarang pertanyaan saya adalah, orang itu lari nggak ke tempat lain? Lari, karena nggak bisa dipercaya. Ngerti nggak? Itu yang namanya prinsip yang Uriel kasih tahu bahwa ada di dalam pekerjaan kita masing-masing. Apa dasarnya? Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20 ngomong begini. Orang yang dapat dipercaya mendapat sedikit berkat banyak. Udah sampai sini dulu dah. Jadi orang yang bisa dipercaya adalah orang yang bisa dapat duit, dapat kerjaan. Nah, ternyata di Amsal ini masalah kehidupan itu ada. Termasuk masalah kerjaan. Jadi banyak orang berpikir, Alkitab mana ada hubungannya sih sama pekerjaan sehari-hari. Ada. Jadi barang siapa yang bisa dipercaya, orang itu bisa dapat banyak berkat. Dikasih kepercayaan. Dikasih orderan. Anggap ya. Terus yang ketiga, prinsipnya yang dibuat aturan adalah begini. Prinsip bertanggung jawab untuk orang-orang yang jadi karyawan. Artinya ketika seseorang diberikan tanggung jawab, ada deadline, itu yang namanya harus dilakuin. Dan ketika dia melakukan dengan baik, dengan tepat, dengan baik, pekerjaan itu semua hasilnya baik. Nah, orang itu ternyata punya prinsip bertanggung jawab. Bukan orang yang menggerutu, yang ngomel ketika dikasih kerjaan, marah-marah. Maka saya ngomong sama anak saya, kalau kamu dikasih kerjaan, kerjakan. Walaupun numpuk, kerjakan. Belajar dari situ. Kamu kerja itu bukan dapat duit. Kamu kerja itu adalah belajar. Saya tekankan mereka, kamu tuh kerja itu buat belajar. Bukan cari duit. Duit itu belakangan. Jadi ketika dikasih kerjaan, kerjakan. Walaupun susah, ya udah cari tahu bagaimana caranya gitu. Pokoknya kerjain. Belajar. Karena uang itu akan terjadi dengan sendirinya. Sebab apa? Kalau orang ketika diberikan tanggung jawab menggerutu, pasti kerjanya nggak bagus. Jadi ya ayatnya Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bagaimana dia bisa menaik level dalam pekerjaannya? Kalau dia nggak bertanggung jawab, dia nggak setia dalam perkara kecil, dia nggak bisa dalam setiap perkara besar. Jadi butuh orang itu benar-benar ngelakuinnya benar-benar bagus, baru dilihat sama bosannya, oh ini orang bagus. Nah, dia bisa dikasih dipromosikan untuk naik lagi. Oke. Nomor keempat,
Prinsip pekerjaan itu membutuhkan proses untuk kuat pondasinya. Bukan langsung cepat kaya atau berhasil. Amsal 13 ayat 11. Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Jadi uang itu atau penghasilan atau usaha itu dimulai dari kecil. Nah, kita pengennya mau cepat kaya. Kita pengennya mau cepat dapatnya gede gitu loh. Pada di sini tidak mengatakan seperti itu. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Ini firman yang ngomong. Jadi memang harus ada proses yang harus kita alami untuk bisa menjadi lebih baik, lebih besar, lebih besar. Nah, itu yang namanya prinsip membutuhkan, pekerjaan membutuhkan proses. Jadi gini, di dalam pekerjaan kita masing-masing ternyata ada prinsipnya. Nggak kepikiran kan? Apakah dibutuhkan namanya manajemen? Dengan bisnis kita, dengan kerjaan kita? Apakah ya kerjaan kita dibutuhkan namanya kepercayaan? Apakah kita dibutuhkan namanya prinsip bertanggung jawab, setia dalam pekerjaan kita? Apakah dibutuhkan namanya saya butuh namanya proses? Saya harus proses dulu untuk bisa berhasil. Kita masing-masing harus cari tahu. Nah, prinsipnya begini. Dibutuhkan lagi untuk kita bisa belajar, untuk bisa naik level. Ini saya bicara orang-orang yang mau naik ya. Makanya gini, capek dengan pendeta atau hamba Tuhan atau orang-orang yang yang pikirannya itu nggak berkembang, kolot gitu loh. Jadi selalu mengatakan, yaudahlah bersyukur aja lah dengan apa yang ada. Udah cukup makan, itu udah bersyukur. Kan firman ada katakan seperti itu. Udahlah gak perlu macam-macam minta kaya lah, minta rumah lah, mobil lah. Gak perlu lah, udah bersyukur dengan apa yang ada. Ya sudah kalau memang mau seperti itu. Cuman problemnya pengajaran itu akhirnya membekas, ketanam ke dalam jemaat atau orang-orang Kristen. Akhirnya yaitu mayoritas orang Kristen tidak bisa dipakai sebagai alatnya Tuhan untuk nolong orang lain. Kecenderungannya adalah malah minta dibantu. Jadi untuk bertumbuh, untuk berusaha, untuk naik, itu tidak diajarkan. Lebih banyak menunggu, lebih banyak disuruh bersyukur. Problemnya, manusia itu harus bertumbuh untuk menjadi lebih maju lagi, bukan stagnasi, diam. Yang membuat manusia menjadi malas, tidak mau bergerak. Tuhan mencari orang-orang yang mau tetap bergerak maju. Untuk bisa menjadi alatnya untuk menolong, membantu orang lain. Tuhan cari orang yang mau tetap bergerak. Tetaplah belajar dan bergerak maju. Jangan pernah merasa takut, tapi percayalah kepada Tuhan yang akan memberikan hikmat
ketika kita mau dipakai menjadi alatnya. Manusia itu harus berpikir maju ke depan. Tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan tubuh kita untuk selalu bergerak. Dan ketika tubuh manusia tidak dipakai atau tidak bergerak lagi, atau malas digerakin, maka tubuh perlahan-lahan menjadi apa? Lemah. Tidak punya semangat, mudah sakit, akhirnya koit. Tuhan ciptain tubuh kita itu harus bergerak. Saya ingat sekali waktu COVID, kan akhirnya saya pindah ke rumah yang sekarang. Itu saya kesel. Karena ketika COVID kan anak-anak nggak sekolah. Nah, ketika anak nggak sekolah, mereka cuman hanya di rumah. Si Avel itu cuman hanya ya online kan, duduk di bangku cuman nonton, melihat handphone, laptop. Jadi jarang bergerak. Saya pengennya tuh dia itu ada di sekolahan untuk dia bergerak, dia loncat, dia lari segala macam gitu. Kenapa? Karena gini loh, yang saya pelajari, laki-laki itu bertumbuh paling cepat, benar-benar cepat sekali di umur 15-16. Itu perkembangan yang masa emasnya. 15-16. Ketika sudah 16 mulai berkurang. Jadi itu masa yang saya bilang ini nggak boleh, kalau udah lewat udah nggak bisa tinggi. Nah kalau perempuan dia 13 sampai ke 15, setelah dia main gitu ya, itu mulai proses itu. Setelah itu dia stuck. Nah, saya tahu kalau anak cuman diam aja pendek. Di rumah cuman hanya diam aja, main handphone, main laptop doang bisa pendek. Kenapa? Enggak dirangsang. Saya waktu itu kesel, nih gimana sih sekolahnya, kenapa takut banget sih gitu loh. Selama setahun lebih gitu kan. Akhirnya yang saya lakuin, yaudah. Ya puji Tuhan, tempat saya ada sport club. Jadi ada kolam renangnya lumayan 25 meter, 5 ruko nih. Saya paksa dia untuk berenang. Ikut tapi berenang. Apakah dia mau? Gak mau. Kalau anak gak mau makan sayur, apakah mereka suka sayur? Mendingan daging sama sayur, mereka kan pasti beli daging. Saya paksa dia, ikut papi. Kamu berenang. Kan tiga anak saya ajarin mereka berenang. Nggak mau, saya paksa, turun, berenang. Seminggu 2 kali saya targetin. Tadinya mau 3 kali, temen dia nggak mau. Ya udah, mau berapa kali? 2. Ya udah 2. Jadi saya ngomong tuh, saya pancing untuk dia ambil keputusan. Saya ambil yang 3 dulu supaya tawar menawar, dia kerja di 2. Nah dia ngomong 2, ya udah kan, saya pegang. Oke 2 ya, ya udah 2. Nah itulah saya lakuin. Jadi setiap hari gitu, Senin atau Kamis gitu ya. Walaupun setelah itu bukan dia mau langsung mau, kagak, malas. Saya paksa dia, saya marahin dia, nggak bentak-bentak, pokoknya turun. Saya nyalain motor, dia masih nunggu aja, cepat. Atau kalau nggak saya jalan kaki gitu. Jadi seminggu itu bisa 2 kali. Makanya si Marvel itu lebih tinggi dibandingin koknya, dua-duanya. Karena saya paksa untuk dia menang. Kenapa? Tubuh manusia kalau didiemin, nggak bergerak, itu tubuh nggak dirangsang untuk bertumbuh. Demikian otak kita, demikian pekerjaan kita. Semuanya harus mengalami pertumbuhan.
Kalau sudah stagnasi, artinya kita mengalami proses pelemahan. Makanya kemarin si Jesse Duplantis, Tuhan ngomong sama dia begini. Minta kepadaku yang besar. Apa Tuhan? Saya udah punya semuanya kok. Untuk minta apa lagi? Tuhan ngomong gini, imanmu gak boleh stuck. Kau harus menggerakkan imanmu untuk bisa mendapatkan lebih. Kan kalau orang banyak bilang itu serakah. Tapi Tuhan ngomong supaya dia tahu imannya harus digerakin supaya dia itu ada punya NP diperjuangkan. Terus dia tanya sama, oke apa Tuhan? Minta kepadaku pesawat. Tuhan, saya udah punya nih. Mau ngapain? Saya udah bersyukur kok, udah punya pesawat ini kok. Pesawat jet. Nggak ada masalah dengan pesawat jetnya. Nggak ada masalah, dibuat apa saya beli. Ya itu sekali lagi. Imannya nggak boleh stuck. Akhirnya, oke Tuhan. Pesawat jet. Itu 1 triliun. 1 T. Kalau gini loh, kalau orang yang pikirannya cetek, yang mental Kristennya bersyukur aja, puas aja, nggak bakal ngerti, nggak mungkin ngerti, otaknya nggak nyampe. Anak SD suruh ngomongin ke masalah orang kuliah, nggak bakal nyampe, otaknya nggak nyampe. Kenapa? Karena nggak bertumbuh. Gak bertumbuh karena memang gak berkembang gitu loh. Nih Joshua, otak kamu sekarang kamu udah kuliah, udah selesai. Beda gak waktu kamu SMA? Apa yang kamu rasain? Biasa. Terus pikiran kamu? Lebih apa? Lebih luas. Kamu berasa gak perubahan-perubahan otak kamu? Yang saya maksud, ngelihatnya tuh beda. Gak mungkin anak SD untuk bisa punya pola pikir kuliah. Gak bisa. Karena otaknya gak dirangsang. Tubuh yang tadi saya bilang anak-anak, misalnya si kasih Avel itu gak dirangsang untuk olahraga, itu anak pendek. Kenapa? Memang tubuh manusia itu dirancang sama Tuhan untuk mesti bertumbuh. Demikian iman kita, demikian pekerjaan kita, itu harus dirangsang untuk bertumbuh. Nggak boleh ngalami stagnasi. Jadi bukan masalah keserakahan, growth. Jadi tetap bertumbuh, tetap untuk berpikir, tetap untuk bergerak gitu loh. Nah ini yang banyak orang nggak mengerti, selalu nganggap dia bersyukur, itulah otak orang Kristen yang cetek. Jadi saya ngomong gini gak nyampe. Jadi ketika saya mendengar si Jason sampai ngomong kayak gitu, saya ngerti. Otak saya gak SD. Saya luas. Saya ketika dia ngomong gitu, ya betul. Itu pelajaran buat saya. Akhirnya, gak tahu saya lupa berapa tahunnya. Dapat. Itu yang membuat iman dia begitu punya power, yakin yang luar biasa. Nah makanya gini, ini pelajaran adalah untuk orang-orang yang mau bertumbuh, ya mau berkembang. Kalau yang gak mau berkembang susah ini. Makanya kalau orang gak mau upgrade dirinya gak bakal bisa. Upgrade diri kita. Kalau enggak, ya ini dunia ini begitu semakin lama tuh semakin sulit. Kalau kita nggak mau berubah, ya contohnya Nokia gitu kan, dia nggak mau berubah. Dia menganggap bahwa dia adalah handphone yang luar biasa, bagus, mahal. Ujung-ujungnya apa? Hancur. Karena dia nggak mau berkembang ngikutin. Nah hidup kita kalau kita nggak berkembang bergerak, satu hari kita akan hancur.
Jadi jangan pernah puas. Bukan serakah, tetapi kita harus bertumbuh. Amin. Allah inginkan kita tuh semua bergerak maju. Supaya kita menjadi anak-anak orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Kemarin saya ngomong itu kan ke pengasuh panti asuhan. Ada berapa ya? Kemarin ada 1, 2, 3, 4, 5 cewek semua. Enggak, yang ngomong mereka cuma 5 orang. Semuanya dari ada yang dari NTT lah ya. Jadi dia bertanya sama saya, Pak, tadi kan begini, saya masih bingung. Tadi Bapak bicara uang untuk kita mempunyai keinginan, mimpi besar gitu. Tapi saya waktu di gereja di NTT itu pendeta saya, gembala saya mengatakan, udah bersyukur aja, jangan lu meminta sesuatu yang lebih. Ini gimana Pak? Saya tanya begini, kamu butuh duit gak? Butuh. Sekarang saya tanya, itu gembala kondisi gimana? Bisa gak ngasih uang? Dan saya ngomong gini, ini Mahanaim ngasih 20 juta, bisa gak tuh gembala kasih? Oh gak bisa Pak. Kenapa? Ya dia hidupnya ya begitu aja. Ya. Itulah karena dia punya prinsip begitu, makanya dia hidupnya kayak begitu. Salah nggak? Nggak salah. Karena dia memutuskan cukup. Nggak boleh berlebih. Bersyukur aja. Padahal ada ayatnya loh. Supaya engkau berkelebihan untuk melakukan kebajikan. Ada nantilah saya ngomongin nanti sekitar 3 minggu lagi lah. 3-4 minggu lagi. Cuma maksud saya begini, itulah yang membuat banyak orang Kristen, karena pola pikirnya pendetanya kayak begitu. Ya saya ngomong gini sama mereka, kalau kamu menganggap diri kamu cukup, kamu gak butuh uang gak masalah. Kamu butuh duit gak? Ya butuh Pak. Kamu butuh rumah gak? Butuh. Butuh duit gak berarti? Ya butuh. Jadi mana yang benar? Kamu punya mimpi besar buat Tuhan bisa buka jalan buat kamu, atau kamu tuh cukup aja begini? Banyak hamba Tuhan tuh gak berani ngomong begini. Mereka gak punya dasar, mereka gak punya fondasi, mereka takut ngomong. Gak punya keyakinan. Gak yakin bahwa mereka tuh bisa. Gak yakin. Cuman saya ingin kita semua ya yang mendengarkan di YouTube, semua yang firman Tuhan yang saya bagikan ini selalu ada dasarnya. Saya tidak ngomong asal ngomong atau pendapat saya. Semua ada ayatnya. Saya tidak ngalur ngidur ngomongnya seenaknya. Semua ada ayatnya. Termasuk hari ini. Oh, namanya pekerjaan selalu ada hikmatnya, ada pedoman, ada aturan main supaya berhasil. Nggak ikutin, nggak punya, nggak bakal berhasil. Jadi harus cari tahu, engkau karyawan, engkau usaha atau apapun juga, prinsip utamanya apa? Cari tahu prinsip utamanya. Baru ada prinsip kedua, ketiga, keempat yang lain. Itu pun harus cari tahu lagi. Jadi ketika saya bertanya sama Tuhan begini, oke Tuhan, pertama saya ngerti. Yang kedua apa? Tuhan ngomong ini. Yang kedua ini, yang pertama sudah ngerti, udah tahu. Yang kedua itu butuh proses. Karena pengertiannya saya belum dapat. Walaupun akhirnya saya dapetin. Tetapi yang saya maksud begini. Kalau kita pengen mau berubah, kita pasti akan selalu ketemu kelemahan kita, kekurangan kita. Tuhan kasih ngomong ke kita, ini
yang kamu harus lakuin. Dan kita mau ngelakuin, kita mau belajar, kita pasti bisa berubah. Problemnya untuk cari gitu itu susah. Butuh waktu kalian sama Tuhan. Butuh kerendahan hati, Tuhan saya mau diubahkan. Kasih saya pengertian. Udah kasih pengertian, itu pun belum tentu kamu lakuin. Butuh proses trial error, belajar lagi. Makanya susah. Jadi orang yang memang ngikutin firman Tuhan itu susah. Makanya orang yang 5 aspeknya bagus itu pun dikit. Sedikit. Tidak ada masalah dengan Tuhan, tidak ada masalah dengan keluarga, tidak ada masalah dengan kesehatan. Dia sehat, kerjanya bagus, duitnya bagus. Orang itu hidupnya bahagia. Belajarlah. Walaupun kita belum mendapatkannya. Effort kita harus belajar. Cari apa yang saya belum bereskan. Ya. Kalau mau hidup kita lebih baik. Capek. Susah. Ya. Ini hanya orang memakai Kristen pejuang, bukan Kristen mingguan. Tahu gak banyak pendeta? Cukup. Gue buka gereja, jemaat datang, duit datang, selesai. Urusan jemaat hidupnya kayak apa? EGP. Lu urus sendiri, lu bersyukur, lu cari Tuhan sendiri. Itu mayoritas gereja. Dan mereka berusaha untuk dapetin jemaat. Yang penting gereja penuh. Duit masuk, persembahan masuk, selesai. Hidup mereka masing-masing seperti apa? Gue gak pikirin. Biar lu sendiri cari jawabannya sama Tuhan. Tapi saya gak lakuin itu, saya berusaha. Menolong, mencari tahu, memberikan firman. Kasih tahu kamu kesalahan apa, bla bla segala macam. Karena memang itulah tujuan seorang gembala. Menggembalakan domba-dombanya. Itu pun juga bagi mereka yang mau digembalakan. Dan mau dengar suara gembalanya. Gitu? Karena kan tidak semua orang juga, orang ke gereja kan belum tentu dia menganggap pendetanya adalah gembalanya. Karena ya dia menganggap. Jadi gini, kayak saya mana anak saya sekarang beberapa minggu ini kan saya ngomong sama anak saya. Saya telepon mereka, Bayi mau ngomong. Nah, saya ngajarin ini. Nah, karena mereka tuh saudara sama saya. Jadi ketika saya omongin mereka dengar. Gitu loh. Saya cari tahu, saya kasih tahu mereka. Jadi sebetulnya gini, apa yang saya lakukan sama anak saya, itu sebetulnya saya lakuin ini kalian semua. Cuman bedanya ketika di anak saya dengerin. Dia nggak ngelawan, dia ngelakuin apa yang saya omongin. Nah kalau jemaat, enggak. Apa yang saya omongin ini sama persis sama anak saya. Sama persis. Saya nggak kurangin, nggak saya tambahin. Hati saya adalah supaya terjadi perubahan hidup. Karena saya tahu cara kerjanya Tuhan, cara kerjanya setan, cara kerjanya firman Tuhan. Kita ini sedang bertumbuh. Itu keinginan saya. Tapi itu adalah keputusan kita masing-masing. Karena saya tidak bisa memaksa orang untuk mengikuti saya. Kalau anak saya bisa paksa. Karena dia masih di bawah otoritas saya. Kalian bisa maksa, apakah saya bisa masuk kalian? Sebetulnya bisa, karena saya punya otoritas di kamu. Tapi kan keputusan di kamu. Gitu loh. Jadi kadang-kadang saya tidak enakan. Ya mungkin ada yang berpikir bahwa saya ngomongnya terlalu tajam atau saya ngomongnya gimana gitu ya. Ya itu keputusan masing-masing.
Saya kadang-kadang keras kok sama anak saya. Saya ngomong A, saya ngomong B. Tapi ya karena saya tahu itu yang baik. Karena saya tahu itu yang baik buat dianya. Jadi suka atau gak suka, yang namanya makan sayur ya harus. Paksa, ya paksa. Dia gak mau, paksa. Itu yang saya lakukan. Karena saya tahu yang terbaik buat mereka. Saya tahu. Makanya saya tidak mengkompromikan pembiaran. Saya selalu mengarahkan. Karena saya gak mau. Karena gini, anak bermasalah, saya bermasalah. Itu pasti gak mungkin gak. Jadi mau gak mau ya saya harus bisa mengarahkan mereka supaya anak, kalau mereka bermasalah kan saya yang gak enak gitu loh. Yang kalian yang punya anak laki kan anak perempuan. Oke lah anak perempuan, bagaimana kau mengarahkan anak-anak kalian ini supaya anak kalian tuh bisa punya karakter yang bagus. Supaya ketika mereka mendapatkan cowok, laki untuk jadi suaminya, memang itu yang bagus. Kamu senang ngeliat anak kamu ternyata suaminya pelitnya setengah mati, suaminya jahat, semuanya galak, suaminya ternyata miskin, suaminya susah, mau? Mau gak Yud? Kita pasti gak mau. Terjadi hal-hal yang gak enak. Makanya bagian kita adalah nuntun mereka. Suka atau tidak suka, itu laki-laki. Yang kepala rumah tangga itu yang harus nuntun anak. Maupun tuh laki kan mau perempuan itu anak. Gak peduli. Anak perempuan itu akan nurut nunduk kepada yang namanya kepala rumah tangga. Apalagi anak perempuan. Itu dia kalau bisa melihat figur laki-laki atau figur daripada bapaknya itu mesti bagus. Figur bapaknya jelek, nanti dia dapat figur yang sama loh. Makanya peran bapak itu, kan saya ngomong ke keluarga aja, itu sangat menentukan jalan hidup keluarga. Sangat menentukan. Tapi problemnya banyak bapak itu nggak peduli. Kenapa? Mereka kerja. Nyerahin itu semua kepada istri. Untuk yang dia ngatur, yang dia didik segala macam gitu loh. Salah. Yang harus tetap didik itu laki-laki, bukannya perempuan. Dia harus bisa memimpin anak lakinya, anak perempuan itu di jalan yang benar. Kalau dia nuntun, gak mungkin salah itu anak. Gak mungkin itu anak susah. Gak mungkin. Percaya saya gak mungkin. Makanya ngertilah hikmatnya Allah. Hikmatnya Allah tuh apa nih? Untuk jodoh untuk anak saya. Ini hikmatnya apa? Semua tuh ada hikmatnya. Semua pekerjaan ada hikmatnya. Semua untuk keluarga itu ada hikmatnya. Semua ada aturan main, ada pedomannya. Itu yang dimaksudkan Amsal. Itu yang dimaksudkan si Salomo. Semua ada aturan main. Kita tahu aturan mainnya, pasti berhasil. Nggak mungkin nggak. Jadi carilah aturan main itu, hikmatnya. Kalau kita ingin berhasil di dalam segala aspek hidup. Amin. Oke, demikianlah firman Tuhan. Biar ini menjadi berkat buat kita semua. Minggu depan ya saya konsulkan bicara masalah keuangan. Money. Amin. Oke ya, masih.